Ibu-ibu yang nggak megang kitab diam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Halaman berapa? 37 ya. Ayatnya ala innahum humul mufsidun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ayat ini ayat ke-12 sambungan dari ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya berapa bulan yang lalu itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ini bercerita tentang orang-orang munafik. Ketika orang munafik diberitahu agar dia tidak melakukan kerusakan, wa idza qila lahum, ini ayat yang sebelumnya nih, yang duluan ya. Wa idza qila lahum, ketika dikasih tahu mereka itu, la tufsidu fil ardi, katanya, jangan kau membuat kerusakan di muka bumi ini. Qalu, jawabnya, innama nahnu muslihun. Jadi jawaban dia itu merasa bahwa dia enggak berbuat kerusakan. Ya, yang dia rasa bahwa dia berbuat islah, kebaikan, ya, kedamaian. Ya. Lalu dilanjutkan oleh ayat berikutnya, Allah sendiri yang mengatakan jawab kepada perkataan orang munafik itu, yang ketika tegur agar tidak membuat kerusakan, itu sudah kita terangin ya bulan dulu. Jawabnya innama nahnu muslihun. Itu duluan juga kita terangkan kenapa dia ngomongnya itu pakai innama nahnu muslihin. Itu dalam redaksi atau uslub bahasa Arab itu pernyataan yang sangat meyakinkan bahwa dia tuh yakin banget bahwa yang dilakukannya adalah kebaikan. Tetapi Allah bantah, kata Allah, ala, ketahuilah, innahum humul mufsidun. Dijawab lagi dengan bobot redaksi yang sama. Ketahuilah bahwa mereka sebenar-benarnya mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul merusak. Sebelumnya orang munafik jawabnya, sesungguhnya yang sebenar-benarnya saya inilah yang melakukan perbaikan. Kan ya, menyatakannya dengan perangkat kata-kata yang meyakinkan. Dijawab lagi oleh Allah, ya, ditimpali lagi oleh Allah dengan timpalan yang sama. Innahum humul mufsidun walakin la yash'urun, tapi kagak ngerasa. Rasanya islah, ya. Rasanya baik, gitu. Rasanya memperbaiki, padahal memperburuk. Ya. Ya, orang munafik di zaman Rasulullah datang ke Nabi. Nanti setelah ini juga diceritakan ayat ini yang menceritakan hikayat cerita tentang mereka. Wa idza qila lahum aminu, ketika ditanya jangan merusak, lah saya memperbaiki. Oke, ditegur lagi. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka aminu, ya udah beriman ya kepada Allah dan kepada hari akhir, kepada apa yang dibawa oleh Nabi itu. Pada zaman itu yang perlu diimani oleh mereka,
oleh orang Yahudi dan Nasrani, kan orang kafir dan munafik itu kan di zaman Nabi itu terdiri dari golongan Yahudi dan Nasrani. Ketika disuruh beriman, beriman terhadap apa? 3 itu. Allah, apa yang Nabi bawa, dan hari akhirat. Yang Nabi bawa ini Quran, agama, sama dengan nabi-nabi mereka, tapi mereka menolak. Mengaku Nabi dulu aja. Gitu. Nasrani dengan Nabi Isanya, ya. Yahudi dengan Nabi Musanya. Jadi menolak apa yang dibawa oleh Nabi itu sihir apalah ya, kita sering dengar cerita itu. Maka apa jawab mereka ketika disuruh beriman? Orang mukminnya mengatakan begini, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ketika dikatakan kepada mereka berimanlah seperti orang-orang beriman. Ya, tadinya kan ditegur jangan merusak, ngakunya memperbaiki baik. Ya udah beriman dah kayak orang-orang gitu. Kan ini teguran yang halus ya. Ya udah beriman kayak orang-orang. Apa jawabnya? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apa? Saya disuruh beriman nama siapa? Saya disuruh beriman, kami disuruh beriman seperti orang-orang bodoh itu. Siapa sufaha di ayat ini? Ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang munafik itu menganggap orang-orang yang ngikutin Nabi, nerima kedatangan Nabi itu orang-orang bodoh. Orang-orang supaha. Ya. Ini Al-Quran menggunakan kata supaha. Apa jawaban mereka? Qalu anu'minu kama amanas supaha. Kami disuruh beriman seperti imannya orang-orang supaha. Supaha itu jamak dari safih. Seperti ulama jamak dari alim. Sufaha jamak daripada kata safih. Apa safih itu? Secara umum kalau kita artiin bahasa kita bodoh. Tapi bahasa Arab itu banyak kata yang artinya bodoh. Ada jahil, ya kan? Ada ghabi, ada safih, ya. Banyak lagi. Katakan 3 ini. Kalau jahil, ya, itu lawan ilmu. Orang kagak punya ilmu namanya jahil. Ini ilmu tertentu. Misalnya saya tidak tahu ilmu politik, maka saya jahil dalam ilmu politik. Tapi dalam ilmu lain mungkin gitu. Orang-orang ahli politik kagak tahu ilmu hadis, maka dia jahil dalam ilmu hadis. Dia jahil dalam ilmu akidah, maka dia berarti dia tidak punya ilmu akidah. Tapi ilmu lain punya. Itu jahil. Maka ada yang menafsirkan zaman jahiliyah itu adalah kebodohan dalam akidah, dalam ideologi. Ya. Maka itu sebab sering digunakan oleh golongan pergerakan Islam. Jahiliyah itu adalah lawan daripada Islam. Karena Islam ini akidah, Islam ini akhlak. Artinya di zaman jahiliyah dia nggak nerima akidah, nggak nerima Islam, itu disebut jahiliyah dalam hal Islam dan akidah. Karena orang-orang zaman jahiliyah pinter-pinter, Pak. Perniagaannya, peperangannya, diplomasinya, ya, baca tulisnya, dan banyak.
orang-orang Quraisy yang tidak bisa baca tulis malah Rasulullah. Yang lain-lain bisa. Sayyidina Ali bisa. Semua orang bisa. Aib nggak bisa. Nabi memang punya misi khusus dari Allah. Kenapa? Diummikan. Itu pembahasan lain. Kalau ghabi itu kalau kata kita mah dablek. Apa ya? Dablek ya nggak tahu saya itu bahasa dari mana itu dablek. Iya. Keras kepala gitu. Ada lagi ahmak. Ahmak yang paling tepat dalam bahasa kitanya dungu. Ya. Nah, safih ini apa? Safih ini dhaifur ra'yi, lemah pendapatnya. Qalilul ma'rifati bil manafi wal mudar. Safih ini kurang pengetahuan tentang mana yang maslahat, mana yang membahayakan. Orang Arab menyebut safih itu kepada dua orang, Bu. Yang pertama as-sibyan. Apa as-sibyan, Bu, artinya, Bu? Bu, tahu kagak? Jawab nggak tahu gitu. Jiem baik. Apa safih ini dalam bahasa Arab, bahkan dalam Al-Quran ada dalilnya, nanti saya kasih tahu. Ya, safih ini untuk as-sibyan. Apa as-sibyan, Pak? Bocah. Coba bocah kecil kita kasih duit 1 juta, bisa dia make untuk kebaikan? Lah ora. Dan dibuang kali. Karena dia tidak tahu mana yang bermanfaat, mana yang membahayakan. Bocah kecil dia kasih pisau, motong. Iya. Anak saya umur 4 tahun ngelihat rokan apa? Kumis lah dikerok-kerok di tangan. Nah ini namanya safih. Ya. Yang kedua safih itu an-niswan. Apa niswan apa, Pak? An-niswan apa, Bu? Orang wadon katanya. Kalau udah ngomong nggak pakai otak. Ini bukan menghina, ini kudrat, ini apa? Ciptaannya begitu, susunannya begitu. Makanya ibu-ibu mah umurnya panjang-panjang, Pak. Dia mah kalau kesel ngomong aja, hilang udah ya. Barang laki kesel diem be, jantungan terus, mampus loh. Iya, stroke dah. Iya, laki-laki pengen kawin gak diem, gak takut. Ngomong baru sekali, wah udah nyerocos bae. Emang lu segala kawin bang, belagu banget lo. Atuh ge ora olok, katanya gitu. Wah udah, bukan itu doang, masih ada lagi terusannya. Itu namanya safih. Kagak tahu kalimat, milih kalimat yang enakan dikit, kagak. Jebrot-jebrot aja. Nah, orang Quraisy nuduh sahabat Nabi, ngatain sahabat Nabi safih. Itu bocah kagak ngerti, pakai ngikutin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai diikutin, bener kagak ngerti dah. Kagak ngerti politik, kagak ngerti. Kan dia mah agama orang kafir Quraisy itu Ka'bah. Kenapa dipegangin baik? Karena menurut dia ini membawa berkah untuk putaran ekonomi dia. Lah tiba-tiba datang Nabi Muhammad mungutin orang miskin, terus diajak untuk ikhlas, untuk bocah kagak ngerti dah, gitu. Kata dia. Makanya disebut supaha. Lah gua disuruh iman bocah kayak gitu kalau kata kita mah. Bocah kagak ngerti apa-apa tentang dunia, tentang politik, tentang begitu. Enggak tahu mana yang bermanfaat untuk hidup,
Sekarang dapat kita punya anak jujur, digoblok-goblokin coba sama bapaknya. Tuh goblok banget dong pakai jujur-jujur aja. Coba kira-kira yang sapih itu bapaknya apa anaknya itu? Bapaknya itu. Ya. Anaknya mau bener pakai dikatain. Jangan jujur banget tong. Jadi orang mah kali-kali kudu coba. Nah, ini saya bahas karena Al-Imam Ibn Arabi itu dilewatin gitu. Ya. Maka Allah jawab lagi, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Maka jawabannya mereka sufaha, alasannya la ya'lamun. Kan kontra. Safih bukan alim tapi mestinya mereka juhala la ya'lamun. Tapi ini kenapa safih? Jadi sebab safih itu akalnya kurang isi pengetahuan. Ngomongnya nyap-nyap. Itu sapi. Gitu. Maka kata Allah, ala innahum, ketahuilah sesungguhnya mereka humus supaha, mereka pisan. Tuh. Ini pisan ini di bahasa Indonesia emang enggak ada. Kalau mereka adalah mereka kurang pisan. Kudu dikasih pisan. Cuman dalam bahasa Arab enggak ada pisannya. Taukidnya. Iya, kata Allah justru sesungguhnya atau yang sebenar-benarnya mereka pisan yang supaha. Mah, ada mahnya juga tuh. Ya, walakin tetapi la ya'lamun, kagak punya pertimbangan akal untuk merasakan bahwa dia teh sapi. Lah bocah di mana akalnya? Perempuan. Nah lo, lah kan kata Nabi bukan kata kita ya. Kata Nabi, ada orang yang kurang akal tapi yang perkasa kalah. Kata Nabi gitu. Perempuan tapi laki-laki takut. Itu hebatnya Pak. Iya. Dulu saya romannya mau galak sama bini begitu supaya dikatain kuat. Begitu kata Nabi, orang kuat ada yang dikalahin sama orang yang kurang akal. Berarti udah dari sononya udah dah, emang takut dah. Iya biar katanya kawin lagi kan tetap takut bu, tetap takut diomelin tetap. Ini mau nambah lagi tetap takut. Iya. Itu memang udah kudrat laki-laki. Kalau laki-laki nggak takut bini itu bukan laki-laki bu. Bencong itu. Coba bencong tampangnya laki-laki malah berani sama perempuan. Kalau emang laki-laki pasti takut. Itu udah ukurannya itu. Begitu juga ukuran perempuan, pasti berani sama laki itu perempuan tuh. Ini kudrat, nanti yang ngomong ilmunya, akhlaknya itu lain. Itu mah kasbiyah, diniyah, Muhammadiyah. Itu mah usaha agama Nabi contohnya. Hadiahnya orang menjalankan perintah Allah. Hadiah yang paling mulia, diri lu, di dalam diri lu ada Nabi. Di dalam diri kita ada Nabi. Apa maksudnya ada Nabi? Ada akhlak Nabi. Kita ngikutin Nabi itu Pak, Nabi kan ada kagak ada. Apa yang diikutin? Akhlak Nabi yang dibagi ke kita. Itu yang kita ikutin tuh. Kita punya sabar Nabi, ngikutin sifat itu Nabi pisan udah. Kalau di buku mah belum, itu mah baru asas pikiran. Bisa lupa. Ya. Jika salah pemahamannya, salah sikapnya. Tapi kalau orang dapat akhlak kagak bakal salah. Karena innama bu'istu liutammim makarimal. Nabi bawa Quran hadis untuk bikin akhlak, begitu. Maka beragama yang berhasil apabila sudah mendapatkan akhlak, sifat mulia jadi sifat dia. Itu agama. Kata Kiai Ceger dulu mah, agama itu tingkah itu sisi zahirnya. Ya, bukan tingkah doang, nggak ada batinnya, bukan.
secara zahirnya hal itu akhlak. Ya artinya ulama bilang afdhalul ilmu ilmul hal itu bukan karangan dia, ada di buku-buku tasawuf perkataan itu dan disarahkan oleh ulama apa maksud perkataan itu. Bukan perkataan Ki Jahari, bukan perkataan Ki Nawawi, tapi perkataan ya ulama-ulama sufi. Ada yang mengatakan itu asal perkataannya dari Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi. Ada lagi mengatakan itu sahabat, lalu marfu ya hadisnya. Dia mengatakan itu perkataan Nabi, tapi itu sahabat. Nah, kemudian ditegur lagi nih. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini Al-Qur'an bukan dialog tetapi cerita. Ya. Al-Qur'an ini cerita tentang perilaku orang munafik. Apa kata Allah? Wa idza laqu alladzina amanu, mereka itu orang-orang munafik itu kalau ketemu orang beriman qalu amanna, mereka berkata kami juga beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, khalau ini maksudnya berdua-dua, tapi maksud di sini berkumpul bersama kelompok tertentu yang tidak ada kelompok lain. Dalam hal ini, jika dia sudah di lingkungan bukan orang mukmin, nggak ada orang mukmin di situ, orang Islam yang pengikut Nabi, tapi di kelompoknya seolah-olah seperti orang bersembunyi-sembunyi di belakang orang mukmin, itu maksudnya. Maka di sini dikatakan wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka berada di belakang orang mukmin dan bersama para setan mereka. Coba ini kan Allah yang memilihkan kata syaitan ini. Setan itu adalah sifat. Kalau di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tafsirnya luas sekali kata setan itu. Bahkan Syekh Abdul Qadir mengatakan tubuh kita ini setan. Harta setan, syaitanul mal, syaitanul jah, setan harta, setan pangkat. Disebut juga syaitanul niswan, ya, setan perempuan. Syaitan, nah itu maksudnya adalah sifat-sifat buruk. Tadi Bu, Nabi mengatakan bahwa perempuan itu kurang akal, itu bukan menghina. Jangan sekali-kali Nabi menghina, ya enggak. Maksud Nabi bukan seperti yang kita pahami. Berarti gila gua, bukan. Ya, ini perkataan Nabi. Artinya emosi perempuan lebih dominan daripada akalnya. Gitu. Coba ibu-ibu kalau udah masuk ke pasar Tanah Abang, berapa jam kira-kira? Kalau pakai akal capek, Pak. Ya. Kalau pakai akal capek. Saya nggak pernah tahu Tanah Abang. Akhirnya saya minta sama istri saya bawa apa saya? Jangan. Jadi kayak bocah saya, emang bungsu saya mah. Bontot saya sama bini kayak. Ngikut apa? Jangan ternyusahin kita Bu saya. Iya ribet, maksa. Lah mama katanya naik kereta, bagian ngikut saya. Iya naik kereta, ngikut sampai Tanah Abang. Begitu naik ke atas, mah puyeng tuh kan katanya milu-milu bae sih. Akhirnya dicariin saya warung, duduk sini ya. Dikasih kopi, dititipin sama tukang warung, bang ini biar. Lah kita mah pakai akal Pak. Jangan lama-lama ya kata saya. Mungkin kalau ada tempat tidur mas saya dikasih obat tidur kali. Supaya rereb udah nggak marah-marah.
Nungguin udah kopi udah habis lagi. Lama men ya. Lah Pak, kalau perempuan kagak begitu, kagak belanja kita. Ya ada manfaatnya. Itulah maka laki perempuan itu, pasangan itu Pak, nggak bisa dipisahin. Perempuan perlu laki, laki perlu perempuan. Namun sapih artinya keadaan seorang yang akalnya tidak stabil, belum seperti anak kecil. Kan masih belum punya akal anak kecil. Nah, dikiranya para sahabat Nabi milih agama Nabi itu sapih. Wah, itu penghinaan banget. Bocah itu mak gitu. Lah orang ngikutin Nabi dibilang bocah. Sama juga kalau ada laki-laki yang rewel kayak perempuan kan sama. Kayak mak-mak kan gitu ya. Itu kalau bahasa Arabnya sapih bener loh gitu. Cuman langsung bahasa kita mah langsung ke contohnya. Lu kayak nenek-nenek onek katanya gitu. Iya. Itu safih namanya. Nah, ketika mereka bertemu dengan orang beriman, qalu amanna, ngomongnya saya juga sama, beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka sudah berkumpul khusus kepada setan-setan mereka, ngomongnya apa? Qala inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Gitu kalau di kebahasain kita mah begitu. Apa kata dia? Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, katanya gitu. Lah sebenarnya mah saya mah ama ente. Ama mereka mah saya gaya-gayain ge. Saya bohong-bohongin. Iya. Ini yang disebut apa, bermuka dua, apa itu sifat itu. Tapi coba kita lihat bagaimana penafsiran orang sufi. Penafsiran orang sufi tidak menjelaskan tentang golongan dan kisah-kisahnya. Ini orang Yahudi begini kisahnya, orang munafik. Itu sebab kalau kita hanya membaca tafsir dari ulama dan tidak membaca tafsir orang sufi, jadi ceritanya itu orang Nasrani aja yang jelek, orang Yahudi aja yang jelek. Kita mah orang Muslim cakep baik. Bukan. Jelek cakep itu, baik buruk itu maksudnya karena nafsu. Ya. Manusia itu sama, mau Yahudi ge, mau Kristen ge, mau Buddha kek, mau Hindu kek, mau komunis kek, orang itu yang bikin satu Allah doang. Harganya sama, kedudukannya sama, kemuliaannya sama. Nggak boleh kita sakiti. Nah, lalu di dalam tubuh manusia ini ada nafsu, sama Pak, nafsunya sama. Begini, manusia diciptakan oleh Allah, tubuhnya ini. Tubuh itu punya sifat yang disebut sifat dari sononya, jibiliyah. Sifat dari sononya udah bawaan dari lahir, atau karakter dasar, atau apalah namanya banyak. Itu sama. Makanya kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang lahir sapage di dalam tubuhnya memiliki sifat-sifat baik buruk udah dari sononya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sama. Orang kafir juga berbuat baik, Pak. Bu, Pak kok kesini? Bu. Coba di Amerika ada enggak panti jompo? Ada enggak yatim piatu? Ada enggak sumbangan? Ada enggak memperhatikan? Ada enggak mencintai? Ada tidak? Sama. Apa bedanya? Sifat itu ada semua. Ya. Malah orang kita yang kurang. Berantem mulu orang kita. Sama punya sifat itu. Bedanya di mana?
Bedanya mereka melakukan kebaikan karena Allah, itu Islam. Kalau mereka untuk dirinya, gua mah nggak mau dicubit karena nggak mau nyubit karena gua mah nggak mau dicubit. Itu kata dia mah udah mantep banget. Itu sama binatang, Bu. Ya. Gue mah sederhana. Kenapa gue nggak mau nyubit? Karena gue nggak mau dicubit. Gue ayo. Seremen. Tapi kata dia itu udah pinter banget. Lah emang Pak, musibah apa datang emang dari siapa? Yang nyubit, yang nendang istilahnya. Lah emang dari siapa? Kenapa kagak mau? Ibu-ibu lagi nggak mau gede madu. Emang dari siapa takdirnya, Bu? Enak banget nggak mau. Nggak mau. Jadi tetap nggak mau ini. Lah udah dibujukin nggak mau juga. Lah iya emang siapa? Biar itu laki-laki diomelin melengkok, lah orang menurut takdir. Lah iya. Udah ceraiin aja bang saya lah cerai. Coba nggak ngomong begitu mah. Lah iya namanya. Iya karena kita berbuat kebaikan itu dari sifat dasar, bukan dari sifat agama. Nah nanti ada kita disuruh ngikut Nabi. Ini namanya akhlak kasbiyah. Akhlak kasbi. Ini yang disebut cahaya kasbi. Cahaya Muhammadi. Ini. Nah kita diturunin ke bumi itu Pak, Bu. Untuk ngedapetin itu. Sifat dasar mah udah punya. Sama. Dan cara untuk mendapatkannya hanya ngikutin ajaran Allah. Sekarang ajarannya Nabi Muhammad. Ngikutin Nabi. Kalau dulu Isa, Musa, begitu. Dia kagak ngikutin. Karena nggak ngikutin, maka tidak diisi ruhnya dengan sifat-sifat Nabi. Nurun kasbiyun Muhammadiyun, cahaya. Apa kasbi itu? Cahaya yang kita dapatin di sini, kita usahain di sini melalui agama. Itu disebutnya cahaya Nabi, akhlak Nabi. Kita dilahirin ke dunia diciptakin untuk dapetin itu. Ini orang muslim, kita ini yang memegang percaya dengan Nabi. Kalau kita melakukannya bukan karena Allah, nggak dapat Bu, Pak. Enggak. Kenapa? Karena dia melakukan kebaikan itu bukan karena Allah, karena dia. Karena ingin mendapat harta, ingin mendapat nama baik, ingin dikasih tuh. Man arada dunya nu'ti, kata Nabi, kata Allah. Ya. Nah ini sifat dasar tuh begitu. Nih, Bu, semua manusia punya sifat baik. Ya, tetapi kebaikan untuk dirinya. Ibu punya suami. Untuk siapa, Bu? Suami itu, Bu. Untuk diri ibu sendiri kan. Itu sebab ketika lakinya kawin lagi marah, Bu. Kenapa? Karena ada orang lain selain diri dia. Nah maka dia perlu akhlak kasbi. Marah, tapi caranya. Ya ada caranya Bu, marah ge. Kalau caranya mentar di luar belajarnya. Ya, jangan diam-diam Pak, diam-diam gawat. Mendingan gawat-gawat di depan, jangan gawat di belakang. Iya, takut stroke doang Pak, nggak tahan. Allah. Itu bedanya. Makanya kata seorang ulama, Syekh Zakiuddin Ibrahim rahmatullahi alaih, kata beliau, apapun mazhabnya yang penting antakuna Muhammadiyan, katanya.
apapun mazhabnya, yang penting jiwanya ada akhlak kasbi nur Muhammadi, dan dia menjadi Muhammad dalam dirinya. Dia ngikutin cahaya yang ada dalam dirinya. Orang hidup ini Pak, Bu, ngikutin sabar dia yang dia punya dari dalam sifatnya, syukur dia, ridho dia, ikhlas dia, cinta dia, yakin dia, baik sangka dia, itu di sini dia ngikutin itu. Itulah ngikutin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut nur kasbi. Kalau sifat baik buruk yang ada Allah titipin tumbuh dari tubuh ini, itu memang untuk menjaga kita, untuk masing-masing menjaga dirinya. Orang kan punya sifat marah. Lah kalau nggak punya sifat marah nggak bisa membela diri Pak. Itu memang udah. Tapi kalau ada sifat tauhid, akhlak Nabi, marahnya karena Allah. Karena Allah. Ya. Kan duluan saya ada cerita. Ibu nih sama anaknya badar gitu, melakukan apa baik gitu kan. Ya anak kecil. Kalau lagi ibunya enak mah nggak ada apa-apa, dibiarin baik, ya salah ge. Begitu lagi marah aja sama lakinya, kena lakinya kawin lagi. Anaknya berisik, lah berisik tiap hari, lagi lakinya belum kawin, kayak emang berisik baik. Begitu kawin lagi berisik anak, weh sepi, anak tuh songong banget. Lah ini ngajarin apa? Gitu. Lah kemarin mah kagak, kena lagi kesel, mau dasar kayak bapak lu, udah. Nah itu ujung-ujungannya tuh. Abis itu udah saya ajarin anak saya, begitu ngajarinnya. Karena dia merasa bahwa dia melakukan kebaikan. Padahal mah di belakangnya ada dorongan buruk. Begitu. Nah, sifat ini udah ada Pak. Kita perlu dorongan baik dalam diri kita. Itu akhlak Nabi. Nanti kalau marah betul, ada dalam hadisnya, al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Maka ketika Nabi ngomong la taghdab, bukan ngilangin sifat marah dalam tubuh, bukan. Nabi din, Nabi nur. Ya. Jangan marah yang biasa loh, merusak. Marahlah karena Allah. Itu konteksnya begitu. Coba di zaman Nabi Bu, Nabi punya tamu banyak. Nabinya lagi berada di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Yang namanya bocah masih kan kagak tahu cara ngelayanin tamu. Jadi bini-bininya yang lain disuruh datang sama Nabi, bantuin lah. Kumpul semua. Lah ada salah satu istrinya yang memang inilah sosiality lah kalau kata kita mah. Ngerti dah untuk khidmah. Begitu namanya tamu datang, dia mau udah siap aja nyiapin makanan, truk langsung dibawa baik. Lupa lah. Nah, ini bukan rumah lu. Nah ini ada madu loh, ini rumah. Pamit sama dia. Lah udah biasa. Langsung bawa baik, bawa nampan begitu tuh. Ya. Begitu Nabi ngerasa kayaknya udah ada yang mau bawain minuman ini, Nabi buka pintunya, ruang tamu itu. Pas berdiri di sini Ummu Salamah bawa nampan. Sayyidah Aisyah dari sana nyerotok baik. Langsung dipukul ininya nampannya, prang aja. Jatuh. Itu adegannya persis Nabi buka pintu. Lah anak kan tamu pada ngiyat tuh ya. Nabi habis ngiyat begitu, Ustaz ngeliatin. Apa kata Nabi? Ibu kamu lagi marah. Sebentar ya. Nabi keluar, masuk, nutup pintu. Nabi berdiri di belakang pintu. Kata Nabi, Ummu Salamah, pungut, ambilin lagi, kasih Aisyah. Gitu, bukan lu malu-maluin balu, emang gua tahu gua siapa, lu babi banget lu, usah. Itu kalau punya Nabi tuh dalam dirinya nggak begitu. Kalau enggak malah memang udah itu mah dari dalam tubuhnya. Enggak salah emang bikinan Tuhan. Setiap orang punya amarah, punya marah dan membela dirinya, padahal salah.
Dia tahu salah tapi bela. Itu memang udah dari sononya. Udah jangan dipaksa. Jangan diinjak lehernya, lu ngaku salah nggak boleh. Kasih ilmu berubah. Selesai. Ya. Itu sebab ngaji. Ayo ngaji, isi otak dengan ilmu, ibadah karena Allah. Nanti berubah kita itu dengan sifat itu. Lah ngaji kagak mau, kapan bisa berubahnya? Jadi berbuat baik, berbuat buruk untuk dirinya aja. Gitu. Paling kurang orang punya isi pikiran yang betul, sehingga bersikap dan bertindak betul, sehingga nanti dia punya isi jiwa. Inilah nur kasbi Muhammadi. Ini kalau yang ini sudah jelas, maka lihat kita baca apa yang diceritakan oleh Imam Ibnu Arabi, ditafsirkan. Ayat yang ingin diterangkan di sini, ketika orang munafik ini kumpul sama orang mukmin, ngomongnya beriman. Dan orang munafik bisa bergaul dengan dengan orang mukmin, bisa bergaul. Kalau udah nyampur ke mereka, emang dia pisan, udah golongannya pisan. Nah, ini diberikan tafsiran rohani, bukan tafsiran zahir, oleh orang-orang sufi. Apa kata beliau? Hikayatan, ayat dari wa idza laqul ladzina amanu ini hikayatan, kisah apa? Linifaqihim al-lazim. Sifat, kalau sama orang beriman ketemu, saya beriman. Kalau sama mereka enggak, gua bohong-bohongan, enggak beriman gua sama gitu. Nah, sifat mendua ini itu sifat munafik. Ya, memang ya begitu, al-lazim itu ya udah begitu. Linifaqihimul lazim. Ya, ayat itu menceritakan tentang sifat munafik mereka yang emang begitu lazimnya. Lalu diberi alasan kenapa ke orang munafik punya dua sifat itu dan bisa berada di dua lingkungan dan bisa beradaptasi. Lihusulisti'dadain fihim, karena di dalam diri mereka ada dua kapasiti. Istidad maknanya kapasiti. Yang pertama al-fitriyul nuri, kebaikan. An-nuri ini maknanya sifat baik. An-nuri ini sifat-sifat positif, tetapi bersifat fitri, sifat yang ditanamkan di dalam tubuh. Jibili istilah lain. Emang udah dari sononya. Setiap orang punya itu, Pak. Untuk apa? Keperluannya untuk melakukan kebaikan kepada dirinya. Untuk itu. Kalau nggak punya, lah bisa nyakitin diri sendiri. Maka ada orang kalau misalnya dia menderita, terus palanya dijodoh-jodohin di tembok, berarti fitrahnya itu ada yang kurang, ada masalah. Ya, kenapa? Siapa yang mau menyakiti diri sendiri? Nggak ada. Ya, kenapa kita ini laki-laki begitu udah gede pengen kawin? Kenapa, Bu? Karena nggak tahan, nggak kuat sendiri. Ya, kena nggak bisa nyuci pakaian, nggak bisa masak. Ya saya itu lockdown di Maroko, Pak. Untung ada seorang ustadz dari Malaysia, dari Ahbab, memang datang untuk khidmah. Masak apa ya bisa? Alhamdulillah. Kalau enggak mati berdiri saya. Ya. Sampai saya telepon, "Mah, bagaimana bikin bakwan?" Bikin bakwan kagak bisa, ampun dah. Iya. Untung cuma 40 hari, Pak. Kalau setahun mah bawa baby kali saya pulang. Iya, kalau sampai setahun. Iya, nggak kepengen juga kalau sampai setahun mah terjadi.
Ya. Jadi kenapa dia mampu beradaptasi kepada dua lingkungan itu? Karena memang di dalam dirinya ada dua kapasiti kesiapan untuk mampu berinteraksi dengan luar. Apa? Fitrah asalnya belum rusak. Ini dalam tubuh ini, Bu, ada sifat baik-baik. Kalau belum rusak, masih mau ngedengerin nasihat orang, masih mau merespon kebaikan. Tapi kalau udah rusak, nggak bisa. Yang rusak lingkungan, yang rusak orang tua, yang rusak pengetahuan, banyak. Fitrahnya rusak. Nah, ini kebetulan yang munafik ini analisa rohani, analisa orang sufi. Belum rusak. Kalau yang rusak mah udah kagak mau banget ngelihat Nabi, udah nggak mau. Kalau masuk juga nggak bisa adaptasi. Mungkin merongos bae mukanya. Ya. Itu rusak udah fitrahnya. Perempuan Pak, kalau ketemu madunya merongos bae itu udah rusak fitrahnya tuh. Tuh kalau ketemu madu, sini Neng. Mantep fitrahnya tuh. Ama akhlak-akhlaknya. Ya, jemut ya. Jemut. Ya. Contoh ini mah contoh. Hah? Lah, Abah tadi belum nyoba ge, padahal belum rusak. Ketakutan baik. Belum dicoba, coba mah. Ya. Nah, analisanya karena di dalam dirinya masih ada cahaya fitrah tadi itu, sifat kebaikan. Tetapi ad-dhaiful maglub, apa umumnya udah lemah banget, ada lemah. Orang-orang mereka itu Pak, kalau fitrah baiknya masih ada, masuk Islam. Karena fitrah itu cocok dengan Islam. Maka ada umpama, kalau fitrah itu tubuh, Islam itu bajunya. Kan ada ungkapan begitu. Kalau saja orang-orang mereka itu fitrahnya masih baik, begitu nyium aja itu ajaran Islam, terus cocok. Yang dia cari itu. Cuman kalau udah rusak, udah kagak dah. Apalagi udah ada dendam, kusumat, dan memang rencana politik buruk apa. Dan itulah yang terjadi ya dalam agama-agama lain kepada agama kita. Ada dendam yang dihidup-hidupkan, bahwa Islam merebut ini, merebut ini, dan lain sebagainya. Contoh misalnya, yang dulunya bukan masjid seperti Hagia Sophia di Turki ya, kemudian dijadiin masjid, kemudian dijadiin museum, kemudian dijadiin masjid lagi. Itu ribut. Padahal masjid Islam yang dijadiin kandang kambing, kandang babi, yang dijadiin banyak, tapi orang Islam ziem bae. Ya. Kenapa ziem bae? Nanti panjang dah ke situ mah. Ya, artinya ada akhlak ulama itu ya, yang membuat dia diam. Karena ada penyelesaian sesuatu yang dengan diam, dengan bicara, dengan bertindak. Ya, baik, kita terusin ini aja. Dia ada fitrah nur, tetapi al-qawiyyu ad-dhaiful maglub, al-qaribu minal intifa, hampir padam. Itu udah hampir padam. Tuh. Allazi nasabu bihi al-mu'minin. Ini yang membuat mereka menisbatkan dirinya orang beriman. Saya juga beriman. Karena percaya dia ada kebaikan. Masih bisa adaptasi. Ya. Masih bareng. Yang kedua, kan katanya ada dua kapasitas. Apa sih Bu kapasitas, Bu? Kapas lagi. Ya, kapasitas itu kemampuan dasar. Kesiapan diri. Siap, Bu? Enggak. Lah. Kali. Enggak bisa dijebak bener Ibu.
tajam bener dah. Lebay ini mah tajam. Nah, yang kena ada dua kesiapan diri. Yang pertama, cahaya fitrah. Cahaya yang memang artinya sifat-sifat baik yang memang Allah berikan kepada tubuh ini. Semua manusia. Ini bisa padam oleh lingkungan, oleh macam-macam. Ya. Nggak ada ilmu masuk, bodoh terus, rusak. Ya. Nah, yang kedua, wal kasbiyu az-zulmani. Jadi ada nurul fitri, ada nuril kasbi, ada az-zulmanil fitri, ada az-zulmanil kasbi. Ada sifat buruk dasar, sifat baik dasar, ada sifat buruk kasbi. Artinya usaha agama. Dan ada sifat baik usaha agama, usaha manusia. Agama mereka ajarannya sudah zulmanil kasbi. Ya. Kita melakukan keburukan, ini meredupkan cahaya fitrah oleh keburukan yang kita buat. Itu sebab begini. Jangankan orang melakukan keburukan, melakukan kebaikan salah niat tidak menimbulkan cahaya rohani. Makanya agama mengatakan innamal a'malu, pakai inama itu. Itu. Lah, apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Semuanya melakukan untuk kebaikan. Bedanya mereka untuk dirinya karena tumbuh dari kebaikan dasar. Tapi orang Islam dia melakukan kebaikan karena mengikuti Nabi, karena akhlak Nabi. Dan itulah kesempurnaan. Itu yang ada pahalanya di akhirat. Di dunia sebelum akhirat. Kalau enggak ya udah. Ya. Orang nyumbang masjid pengen namanya disebut-sebut. Lah dapat kan? Kan udah. Terus dia mau nanya di akhirat apa balasannya, kan udah. Nah, maka orang yang salah tujuannya bukan karena Allah, nanti dia bilang, "Saya mah nyumbang mulu." Itu hukuman Tuhan sebetulnya. Ya. Anugerah amal taat mestinya berterima kasih bahwa Allah memberi, menakdirkan. Ya, malah dia, wah, gua menyumbang mulu, lu mah apa tahu, wah, oh kayak gua nih, wah ilah, ya, udah amalnya habis, kenapa? Karena tadi pengen disebut-sebut, ya, aku pisan. Nah ini artinya bahwa amal tidak menyalakan rohani itu, menimbulkan nur, tidak, ya. Ini yang disebut ahli zahir. Dia ngitung amal yang nyata baik, enggak melihat apa yang ada di jiwanya, rohaninya. Terus Pak, masih banyak ini Pak. Nah, apa yang merusak, yang melemahkan cahaya fitrah itu adalah az-zulmani. Zulm ini kegelapan, artinya perbuatan buruk yang kasbi, yang dilakukan. Al-qawiyul ghalib, yang dominan dan kuat. Allazi ta'allafu bihil kuffaru. Ya, inilah yang udah jadi kebiasaan orang kafir. Nah, maka kenapa disebut kafir? Kafir mah udah kafara, hajaba, satara, udah tertutup. Fitrah dasarnya udah rusak. Perbuatannya udah rusak. Ngelihat Nabi aja udah nggak mau sama sahabatnya. Kalau ini mah munafik mah ada nyala-nyala dikit. Gitu. Maka kan orang beradaptasi itu Pak karena ada kesamaan dalam dirinya. Kalau lain mah enggak, ya, enggak nyampur, enggak bisa. Itu sifat bapak sama istri. Kalau banyak aja sifat bedanya, cerai Pak. Tapi kalau kebanyakan sifat samanya enggak cerai-cerai, meskipun berantem baik ya. Iya, sama-sama malas. Nah, sama-sama kalau tidur banyak, sama-sama makannya banyak, sama-sama tukang ke pasar, sama-sama udah awet rajat itu. Taib. Idlau lam yakun fihim adna nurin lam yakdiru ala mukhalatatil mu'minina
wa musahabatihim aslan ka ghairihim minal kufari litunafid daruri bainan nuri waz-zulumat min jami'il wujuh. Andaikan mereka di dalam diri mereka tidak ada cahaya yang minim saja, ya, mereka tidak mampu untuk berinteraksi, nyampur dengan orang-orang mukmin dan berinteraksi sama sekali. Ya, seperti orang-orang kafir yang lain itu. Munafik kafir. Munafik itu kafir, Pak. Cerita munafikin itu kafir, cuman ya yang secara zahir berpala dua, secara batin masih ada kebaikannya, mah ada gitu. Nah, Pak, sifat itu sifat diri, cuman cerita di Nabi itu orang kafir. Sifat itu mah ada pada kita, ge, meskipun orang mukmin, ge. Paham ya? Makanya orang sufi tidak bercerita tentang golongan ini, golongan itu. Dia menceritanya tentang batin saja. Kalau batin mah kita ge kena. Ya. Orang kafir, orang munafik karena nafsu. Intinya begitu. Baik. Seperti orang kafir lainnya yang menafikan pentingnya antara cahaya dan kegelapan di segala sisi. Sudah itu. Itu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Maka mereka ketika bertemu orang mukmin mereka berkata beriman. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka menyampur dengan setan mereka. Kenapa di situ syaitan? Syaitan adalah fai'al min asyutun. Wazan fai'al daripada kata syutun. Apa artinya al-bu'du? Jauh. Jauh dari apa? Jauh dari hak. Jauh dari cahaya. Wasyayatinhum, kan di situ di ayatnya wa idza khalau ila syayatinihim. Syayatin. Apa syayatin itu? Al-muta'ammiquna fil bu'di. Orang yang amat sangat jauh banget. Muta'ammiq fil bu'di, udah jauh banget. Jauh ini bukan jauh jarak. Ya, arti jauh dari kebenaran. Fitrahnya ge jauh dari cahaya. Cahaya fitrahnya ge udah ora ada. Lah kapan dia berbuat baik segala ini itu untuk maslahat dirinya. Itu juga enggak jadi cahaya baik dalam rohaninya. Enggak jadi, kan tadi kita cahaya atau sifat baik ada dua. Ada yang dasar di dalam tubuh, ada yang kita dapatkan melalui kita berbuat baik. Agama itu untuk rohani, masuknya ke rohani. Kan kita ini punya tubuh, punya ruh. Tubuh punya sifat baik buruk bawaan. Nah, kemudian ada baik buruk bukan bawaan, tetapi hasil dari perbuatan. Kalau kata kita mah kalau lagi beruntung, ini namanya nasib anak soleh, kan gitu. Itu namanya kebaikan yang diperoleh dari perbuatannya. Ya. Jadi apa? Kalau tadi kita terangkan, kalau dia berbuat baik karena selain Allah, maka ya dapatnya selain Allah. Tapi kalau karena Allah, itu dapat nur kebaikan kepada ruhnya, itu maksudnya. Yang disebut akhlak atau nur Muhammad atau akhlak Muhammad atau nur kasbi. Cahaya yang didapatkan melalui upaya tadi, tapi mesti karena Allah. Gitu. Nah, kasbinya aja keburukan. Gitu. Dan banyak keburukannya akan diceritakan, menutupi kebohongan. Kitabnya katanya nggak ada sifat Nabi, di situ nggak ada nyebut Nabi, ditutupin dan banyak disebutkan. Memfitnah dan banyak kisah Bani Israil lah. Ya. Kemudian wahumul matrudun, ditolak dari diusir itu, kalau fisik diusir, fisik jauh, ada jarak dan waktu. Tapi kalau rohani diusir, artinya ya, dengar baik-baik Bu. Artinya diusir rohani itu apa? Allah tidak memberikan cahaya ke dalam rohaninya. Contoh, dengar Bu, contoh,
jika kita sholat tidak khusyuk, khusyuk itu nur, akhlak, berarti Allah tidak suka dengan kita, Allah belum memberi khusyuk itu. Kenapa? Apa yang ente lakukan kebaikan bukan untuk aku, bagaimana aku beri nur itu kepadamu? Kalau kita ingat Allah itu susah, ya sebetulnya itu kalau bahasa kitanya, Allah marah, gua hukum lo, lo gak khusyuk apa ge, gak inget sama gua, gak ikhlas apa juga, itu namanya hukuman sebenarnya. Adapun dia paham bahwa ikhlas ini, bahwa khusyuk itu paham pikiran. Ya, ilmu mah banyak, tetapi itu tidak ada hakikatnya, itulah disebut hakikat. Ya. Orang gak bisa dilihat dari ilmunya banyak, tapi dilihat daripada lillahnya itu. Hamba atau bukan dia, atau tuan dia di muka bumi ini. Nah ini orang yang tidak mendapat nur kasbi, inilah ini yang ditolak. Perbuatan baiknya ditolak nur, artinya ditolak, dia tidak diberi nur. Contoh lah, bapak-bapak nih ya, begitu mau masuk ke kamar bininya, kata bininya, jangan masuk bang, saya mau sendiri. Ya kagak boleh tidur bareng. Bagaimana itu pak kira-kira? Nyari lagi. Bet deh, jawabannya begitu bu. Ya, itu kan ditolak, makanya nggak dapat. Nah kita ini pengen khusyuk. Lah emang khusyuk bagaimana? Emang kita Allahu Akbar. Bagaimana? Nggak bisa. Sampai auzubillah minasyaitonir rajim. Kumprang aja di sono. Woi. Gimana? Enggak. Nah sifat itu khusyuk, itu khusyuk rohani. Ya. Coba kalau untuk diri kita mah, itu namanya khusyuk sifat dasar. Bapak-bapak ngeliat bola, udah. Ya, anaknya nyamperin kayak, "Mbak, suruh pulang, suruh emak. Mantok lu sono sama malu sono." Bola begitu udah gini aja. Nah, kalau untuk keburukan nanti buruk bagi rohaninya. Apalagi buruk mah, kebaikan aja jika tidak karena Allah nggak menyalah rohaninya. Ya, detil dalam tasawuf itu untuk menjadi hamba Allah dan orang yang soleh. Taib. Maka disebut syaitan orang yang jauh, enggak dapat sifat nur rohani yang disebut kasbi tadi itu. Wa ru'asauhumul balighuna fin nifaq. Para pembesar mereka itu memang sangat munafik. Para pembesar orang kafir itu. Wastihza'uhum bil mu'minin yadullu ala dha'fi jihatin nur. Ya. Kemudian dia menghinakan tadi orang munafik itu. Orang munafik ketika ketemu orang mukmin beriman, ketika jauh merendahkan. Kenapa itu? Mereka melakukan itu karena memang sangat munafik. Lalu kenapa menghina? Itu menunjukkan bahwa nurnya lemah. Kalau nurnya ada, nggak ada menghina. Pak, makanya di dalam kisah-kisah para wali, orang maksiat aja melakukan maksiat di mata para wali itu baik-baik, baik-baik. Katakanlah orang gak sembahyang, baik-baik dia mah. Tapi di mata orang sufi, ketika orang melakukan kebaikan bukan lillah, itu musuh dia. Ya. Maka Ki Jagir mah dulu musuhnya Ustad. Kenapa? Kena ngapain loh? Kan gitu. Lah orang kata kita mah kita udah paling dianya pisan, lah nggak tahu tidak lillah. Kalau orang maksiat mah melanggar syariat, memang Allah mau kasih tobat. Tapi orang jika melakukan kebaikan tidak lillah, ngaku bener mah iya, tapi jauh dari Allah batinnya. Dan itu yang menjadi hijab dia untuk dapat nur kasbi, padahal dia alim. Ya.
Taib. Menunjukkan bahwa sisi cahayanya lemah dan sisi kegelapannya kuat. Itu sebabnya begitu di belakang, walah saya mah cuman pura-pura ge. Nah, kenapa begitu? Berarti sisi gelapnya ya, itu berat sekali. Taib. Izil mustahibu bisyai. Karena orang yang meremehkan sesuatu, ya, huwallazi yajidu dzalika syai' fi nafsihi khafifan. Itulah yang dirasakan di dalam dirinya ada sifat remeh. Orang menghina kepada orang karena di dalam dirinya ada sifat hina. Orang berbuat buruk itu sebetulnya memberitahu apa isi dalamannya. Ya, orang ngomong buruk, berkata buruk, nggak perlu kita ngaku buruk loh. Lihat aja omongan dan perbuatannya. Dia sendiri menceritakan. Pak, kenapa orang buruk sangka? Karena di dalam di sininya buruk. Jangankan orang melakukan keburukan, orang melakukan kebaikan aja salah aja. Di depan orang yang buruk. Tapi kalau orang ininya baik, jangankan orang baik, orang melakukan keburukan aja baik aja. Jangan perbaiki di sekitar kita, perbaiki kita baik di sekitar kita. Selesai. Itu konsep tasawuf. Logikanya begini. Bapak malam-malam gelap, nggak ada lampu. Untuk menghilangkan gelap gimana, Pak? Oh, ada cahaya. Angkat aja cahaya, hilang gelap. Kenapa gelap? Karena nggak ada cahaya. Ini begitu gelap seperti gledek, gelap hitam banget ya, misalnya. Ya. Ini gelap amat sih. Ya. Itu tidak punya cahaya namanya. Lilin aja berguna tuh kegelapan. Ya, ada nurul ilmi, cahaya akal, pikiran, ilmu. Ada nurul ruhani. Inilah sifat Muhammadiyah yang kita bicarakan. Orang yang meremehkan sesuatu, itulah keremehan yang dia dapatkan, dia rasakan di dalam dirinya. Qalilal wazni wal qadar, karena dia kurang pertimbangan dan kurang punya kemampuan ya, untuk melakukan kebaikan. Fahum yastakhifuna nuroniyin. Itu sebab mereka meremehkan orang-orang mukmin ahli nurani. Dia mendapat dari Nabi, ngikut Nabi. Semua ngikut Nabi dapat. Makanya dihina ayat supaha. Padahal itu orang-orang baik. Tapi dia menghina. Tafsiran tasawuf, dia tafsiran batin. Ya, adalah disebut ahli nur. Makanya Nabi itu dikatakan nurun ala nurin. Ya. Taib. Li khifatin nuri indahum, karena cahaya yang ada pada mereka khifah. Ya, udah redup banget, udah kurang banget. Izbin nuri yu'rab qadrun nur. Untuk mengetahui nilai nur dengan nur. La ya'riful wali illal wali. Yang tahu wali, wali. La ya'rifus sabir illa sabir. Yang tahu orang sabar, orang yang sabar. La ya'rifur ridha radi waradi. Ya. Ibu-ibu kan ngaku saya sabar banget. Orang sabar yang tahu mah ngaku baik. Saya mah biar katanya suami saya marah-marah, saya mah nggak ngomong apa-apa. Saya mah sabar. Sampai kata tetangga, saya mah dibilangin, lu sabar amat ya laki kayak gitu. Emang saya mah boy lah. Padahal mah omongannya udah kayak jarum, suaminya sampai ketakutan. Ngakunya sabar, be. Ya. Saya mah nggak ngomong apa-apa. Saya mah cuma ngebilangin, abang kenapa? Udah nggak ngomong apa-apa. Ini namanya sapi. Bocah kecil nggak ngerti baik itu apa. Ini bukan bahasa penghinaan, Pak. Ini bahasa agama. Nabi itu yang make. Ya.
Kalau tidak ada Al-Quran dan hadis bahwa ini namanya sabar, bahwa itu namanya ridho, kita kagak ngerti Pak, Bu. Karena akhlak itu sebetulnya cuma apa cahaya, kayak air, kayak ini apa namanya Bu? Kan air. Kenapa udah jadi begini kopi? Gak ada lagi ya. Nah kalau dikasih daun teh apa namanya? Teh, susu, sop, serasem. Lah air semua namanya beda-beda. Begitu juga ridho, sabar, syukur. Nur Muhammadi. Kalau punya Nur Muhammadi dipakai di mana ge? Jalan, nanti ada namanya menurut agama. Nah orang yang dapat nggak ngerasa ngaku. Kalau Al-Quran nggak ngasih tahu mah, nggak tahu itu namanya sabar. Baik dia mah. Bahkan dia ngerasa. Kata orang mah sabar, kata dia mah, ya Allah, Allah nolong saya, kalau nggak ada Allah mah murun. Ini mah saya mah sabar banget, saya mah suami saya diem, saya mah diem be. Nggak ngomong apa-apa saya mah. Kalau ada CCTV-nya mah ngomong mulu. Untung gak ada CCTV-nya. Iya. Makanya kan ada cerita Bu begini. Itu saya juga nggak dengar cerita itu dari Ustadz Das'ad Latif. Itu bini ngomel be katanya Bu. Jadi dibeliin emas, diajak ke pasar, udah diem. Akhirnya dicaburin di sumur itu bininya sama lakinya. Caburin, tungguin gak di pinggir sumur. Begitu tungguin keluar gede banget kayak raksasa gitu, hitam melotot matanya, jin. Kaget, waduh lah, apa katanya? Buset, gua 400 tahun kagak pernah keluar. Gua keluar kagak betah banget, ada orang ngomel di bawah no. Jangankan laki, jin sampai kapok Pak. Kabur. Hah? Lah bukan, jinnya yang keluar kapok. Ya. Untung saya punya bini diam, semua enak banget Pak. Nah, Fahum yastakhifuna nuraniyin, mereka akhirnya anggap remeh. Jadi orang yang berbuat buruk adalah karena keburukan ada dalam dirinya. Apakah orang itu buruk atau enggak lah bodoh amat, bukan badan kita istilahnya. Dan kita nggak ditanya kenapa dia, tapi yang ditanya kenapa kita melakukan baik atau buruk. Ya. Ibu punya laki bader lah, jangan ditanya lu bang apa sih bader banget. 8 Allah yang ngasih, udah. Tempat ibadah itu. Nih Pak nih. Pak Bu. Ya. Kita atau seorang dai dah, orang dai. Seorang yang punya ilmu nyari siapa? Nyari orang-orang yang gak punya. Kalau dia soleh, nyari yang tidak. Untuk diapain? Bikin soleh. Lah punya murid nggak soleh diomelin. Lah bagaimana ceritanya? Kasih soleh kalau kita punya mah nggak bisa. Orang punya duit banyak, nyari siapa? Nyari orang nggak punya duit. Gitu. Nah, dikasih pahala nggak sama Allah orang ngasih duit? Orang ngajar, orang bikin soleh. Lah, kalau nggak ada itu orang miskin, misalnya nih bapak orang kaya, nggak ada orang miskin, bagaimana ibadahnya? Dari kekayaan itu. Lihatin orang kaya semua, gua miskin dah. Lah iya. Nah maka kita membuat orang soleh, orang bader banget, biarin kalau perlu mah sampai kiamat jangan tobat-tobat supaya pahala kitanya banyak. Lah iyalah. Ini mah supaya orang soleh semua, ntar ngapain kitanya? Diceger kalau udah pinter semua ngapain kita? Laki kalau bener mah ngapain ibadahnya? Begitu juga laki sama bini. Badar aja neng. Itu. Supaya apa? Supaya abang ada pahala.
Ini artinya ukurannya. Jika orang ibadah karena Allah nggak ngelihat itu, mau badar ya mau kagak ya bodo amat. Ya. Nah itu karena kurang, karena Allah itu saja udah. Kurang nur rohani, kurang nur Muhammadi. Taib. Itu sebab mereka meremehkan ahli nuraniyin karena nurnya khifah. Bin nuri yu'rab qadrun nur. Itu ini unik sekali kata-kata ya. Waqis ala dzalik. Nur itu kebaikan, apa saja. Orang ingin tahu orang baik apa enggak, kitanya kudu punya. Kalau enggak bisa. Taib. Wa birujhani zulmati fihim au ilal kupari wa alafuhum. Karena dominan sekali kegelapan itu, keburukan itu pada mereka, itu sebab mereka lebih condong dan lebih jinak, lebih akrab dengan orang-orang kafir. Ini kisah orang munafik. Baiklah. Bapak Ibu-ibu, ini ayatnya pendek ya, tafsirnya pendek ya, insya Allah kita sambung ke ayat berikutnya bulan depan jika saya ada ya di sini insya Allah. Sebetulnya waktunya 15 menit lagi tuh ya, saya buka pertanyaan dah ya, untuk sampai ke jam 11 barangkali ada pertanyaan ya, satu aja karena waktunya tinggal 15 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu-ibu kali ada pertanyaan? Bagaimana caranya supaya lakinya jangan kawin lagi gitu? Itu baik deh pertanyaannya. Ya, mana? Iya, saya sakit bertahun-tahun ngurusin sama suami gitu. Apa? Terus sakit kalau ada kali sedikit ya jangan suka dijauh-jauhin lagi dia. Iya. Iya, diantapin aja gitu, pasrah. Diurusin. Kita diurusin dari sakit ke repanya sembuh kembali gitu. Iya, seger kembali. Iya, tapi gitu kita udah bodo aja gitu ya. Iya. Apa kata-kata sayang suami tapi sampai itu sayangnya Allah katanya. Iya benar. Iya dengarnya gitu kalau dengar lagi ngaji-ngaji gitu Pak Kiai. Jadi kalau ada anu gitu udah pengen diem aja. Iya betul. Malah tuh jadi kayak bocah Pak Kiai saya lupa sebagian selawat. Lakinya kayak bocah. Emang laki mah bocah. Itu kalau ada anak kesel-kesel dia gitu saya ada selawat. Iya. Nah maka setiap kesulitan ya, setiap musibah sebetulnya sih bukan karena memang hakikatnya musibah gitu kan. Tidak, kalau kita bicara Allah tidak zalim sama sekali di dunia dan di akhirat. Hanya kan ada ungkapan begini, kalau apa yang kita inginkan tidak tercapai, berarti Allah menghendaki kita untuk menginginkan apa yang Allah inginkan. Ya. Cuman kita nggak ngerti, kita pikirannya kita gue kepengen gitu. Itu sebab hidup ini kepengen Allah, bukan kepengen kita. Maka selamanya menderita aja. Coba ketika Allah bikin dunia ini apa? Iza arada syai'an. Syai'an ini dunia artinya. Maka dibawa ke dalam ilmu filsafat, al-kaun asy-syai' huwal kaun. Ya, itu jadi istilah dalam filsafat. Syai' itu artinya alam semesta. Mengambil ayat dari Al-Qur'an, iza arada syai'an. Jadi apa yang terjadi ini kehendak Allah. Gitu. Namun kita punya kehendak tumbuh dari sifat tubuh ini. Kita kecil tidak mengerti tentang suasana besar. Seperti kita orang tua punya anak 20. Kan ya? Kita kan orang tua ngerti yang 20 itu. Tapi yang kecil kagak ngerti kita. Karena kita bukannya 1 tapi 20 anak. Apalagi bininya 4 mah. Ngerti anak kecil itu bahwa bapaknya punya bini 4. Sama anak 20.
Kagak ngerti. Ya, dia sama dia be. Iri sama abangnya, sama adeknya. Ya. Karena nggak ngerti kalau bapaknya mikirin semua. Seperti itu kita sama Allah. Bagaimana kita mau ngerti Allah? Ya, Allah menciptakan semuanya. Hanya dengan Allah baru kita mengerti Allah. Itu sebab sering merasa bahwa kehendak kita nggak tercapai. Itu sebab Allah juga ngasih sifat dia apa? Fa'alu lima yurid. Yang dapat melaksanakan kehendak hanya Allah. Sudah. Sebetulnya kita bukan kehendak, kecenderungan sifat tubuh. Mata ngantuk, pengen. Perut kerontang, pengen. Itu kita sebut kehendak. Perjaka belum punya bini baik, pengen. Lah iya. Kagak dapat kesel kan gitu. Ibu bapak-bapak pengen kawin lagi, kesel aja. Stroke akhirnya. Iya, coba sadar sama suaminya, enggak stroke. Mendingan stroke katanya Pak. Tega banget bini kita ya Pak. Iya, ya urusin dah. Pahalanya banyak. Ya artinya ada kehendak yang sentral tuh. Kita masuk ke sistem kehendak yang sentral. Itu yang kita anggap kehendak-kehendak. Itu tumbuh dari keinginan sifat-sifat tubuh ini. Saya orang punya duit, pengen punya duit, lo wajar. Gitu. Nah maka apapun kita perlu Allah. Gitu. Perlu pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu apa? Nabi Muhammad SAW. Sifatnya memang Nabi diturunkan untuk menolong umatnya, syafaat. Ya. Saya kira demikian ya Pak. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.